suatu hari ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ilmu Keperawatan sedang berdiskusi di Microsoft Teams untuk membahas persiapan kuliah offline. Hai guys. Hai Arin. Hai. Arin. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Rin? Baik. Ini bentar lagi kita mau offline. Gimana? Mau pada ngekos? Iya, ngekos. Iya, kayaknya ngekos deh. Di daerah Cempaka. Di Wisma 7. Iya, sama aku juga kayak Hardina pindah deh di Wisma 7. Tapi kemarin Wisma 7 kena banjir. Iya, tahun kemarin yang sebelum pandemi kan banjir tinggi ya. Aku tuh belum di Wisma 7. Kemarin tuh ngekosnya di kosan Alisa. Dan di kosan Alisa tuh banjirnya sampai masuk ke dalam. Pas keluar itu tuh udah sedadak di jalanan tahu. Semua buku-buku. Parah banget. Seriusan, semua buku, semua berkas itu tuh pada kerendam banjir. Akhirnya mau nggak mau ya ngungsi, numpang ke kamar Herdina. Untung kamarnya Herdina di lantai 2. Iya, kemarin juga aku sempat masuk tuh airnya ke dalam kosan, tapi alhamdulillah barang-barangnya masih bisa dikatasin. Terus waktu itu padam listrik, cari makan juga susah kan, karena jalanannya bener-bener banjir. Nah, sebelum lebih membahas lebih dalam tentang banjir, di sini ada definisi banjir ya teman-teman. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Nah, teman-teman, berarti kan kalian kan ngekos semua ya. Kenapa ya bisa jadi banjir separah itu kemarin di kosan? Nah, iya, kenapa kemarin kita itu bisa banjir tuh di kosan. Banjirnya parah banget lagi, sampai tinggi-tinggi airnya. Jadi, penyebab banjir ini itu bisa terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Nah, banjir ini juga sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta dengan permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan permukaan laut dan juga minim resapan air. Nah, maka dari itu tuh Jakarta tuh sering banjir banget. Kalau misalkan udah ada hujan gede tuh udah pasti deh kita harus waspada bakal terjadi banjir kayak gitu. Nah, untuk tanda-tanda banjir itu biasanya ada terjadi perubahan air sungai dari yang semula jernih jadi keruh kecoklatan secara tiba-tiba. Lalu terdapat banyak ranting pepohonan atau sampah kayak sampah plastik, sampah makanan yang mengalir di sungai. Di bagian hulu sungai terlihat langit yang udah mendung gitu, terus warnanya udah mulai gelap atau awannya udah mulai hitam gitu. Terus kalian gimana? Kan udah tahu tanda-tanda nih. Terus cara kalian mempersiapkannya tuh gimana sih? Kalau Neti nih, buat persiapan banjir, sebelum kita ninggalin kamar atau itu jangan naruh barang-barang penting di bawah yang bisa kegenang air. Kayak misalnya surat-surat, tugas-tugas kita, askep, terus kayak buku-buku SDKI, itu benar-benar harus taruh di meja. Jangan sampai juga naruh remote AC atau stop kontak di bawah. Terus sama juga kalau misalnya kita emang udah kena banjir nih, kita lebih baik ngungsi gitu. Daripada kita di kosan nggak dapat makanan juga bingung. Kalau itu sih gitu.
Terus gimana sih caranya supaya nggak terjadi banjir? Kalau menurut aku ya, kalau biar nggak terjadi banjir itu, pencegahannya itu yang pertama itu, kita itu harus membersihkan selokan juga nih secara rutin. Karena kan biasanya kan di kos-kosan kan pasti ada got juga kan, itu faktor penyebab banjir juga karena air yang tidak mengalir dengan lancar, terus hindari juga nih menumpuk daun-daun, terus puing-puing atau benda-benda yang menimbulkan penyumbatan pada selokan. Itu juga harus dihindari atau dibersihkan. Sama jangan membuang sampah sembarangan, harus pada tempatnya. Karena kan kalau kita nih teman-teman membuang sampah sembarangan kan nanti itu sampah itu akan terbawa oleh angin dan itu dapat menyumbat selokan juga. Terus sama menanam tumbuhan di rumah. Karena kan pohon itu kan ada akarnya ya, itu fungsinya itu untuk menyerap air. Jika tidak ada pohon, nanti air hujan itu tidak bisa diserap ke dalam tanah, itu dapat menyebabkan banjir juga, sama menghindari membangun rumah di pinggir sungai juga gitu. Ya, terus hal apa saja sih yang dilakukan setelah banjir? Yaitu secepatnya membersihkan rumah dari dan halaman dari sisa-sisa banjir kayak lumpur dan sampah. Dan juga waspada terhadap kemungkinan tuh kalau banjir itu biasanya ada binatang seperti ular, lipan, tikus, kecoa, lalat, ya nyamuk yang ikut terbawa aliran banjir. Nah, sejam telah berlalu, mereka berkumpul berdiskusi online dan hasil dari pertemuan mereka hari ini itu mengetahui tentang banjir mulai dari definisi, penyebab, sampai penanggulangan. Kemudian mereka mengakhiri percakapan ini.